Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Bodi Prasetyo. Jadi sekarang di depan saya ada Honda PCX 160 eHEV atau biasa kita kenal PCX Hybrid kawan-kawan. Nah, motor ini dibanderol sangat fantastis mahal. Untuk harga terbarunya OTR Bekasi di 43.075.000. Jadi harganya ini di atas rata-rata motor matic di kelasnya. Nah, kira-kira apa sih yang spesial dari PCX Hybrid ini sehingga harganya sangat fantastis mahal? Oke, langsung saja kita bahas di video kali ini. Give me all you've got if you're prepared to break the silence. I'll be out in the sunshine, running beside the lions. I've been feeling down, but I've been looking up, afraid to fall. God, I've been so down, can you pick me up? Don't let me fall. Can you show me how to fix this mess? I am down and on my knees and I may fall as I'm so close to the edge. Jadi poin pertama yang spesial dari PCX Hybrid ini jika dibandingkan dengan PCX non-hybrid atau matic-matic di kelasnya, yaitu PCX Hybrid ini dibekali dengan baterai lithium kawan-kawan, yang posisinya berada di dalam bagasi, lebih tepatnya di bagian belakang, di dalam sini ya, untuk baterai lithiumnya. Nah, fungsi dari baterainya ini, dia akan memberikan tenaga tambahan ketika kita melakukan snapping ya, atau bukaan gas awal ketika kita berhenti di lampu merah. Contohnya, andaikan kalian berhenti di lampu merah, kemudian lampu hijau kalian buka gas. Nah, baterainya ini akan memberikan tenaga tambahan, yang jelas tarikannya jadi lebih ngacir ya, sebesar 1,9 PS. Jadi tenaga tambahannya sebesar 1,9 PS yang dikeluarkan dari baterainya ini. Dan ketika baterainya terisi full kawan-kawan, kalian bisa melakukan snapping berkali-kali, kurang lebih sebanyak 20 sampai 25 kali. Jadi ketika baterainya full, kalian bisa gas-gas sampai 20 bahkan 25 kali. Itu. Kemudian selain baterainya ini memberikan tenaga tambahan, dengan menggunakan baterai lithium ini, si PCX Hybrid konsumsi bahan bakarnya lebih irit jika dibandingkan dengan PCX non-hybrid. Nah, untuk PCX Hybrid sendiri, dalam 1 liter bahan bakar dapat menempuh jarak kurang lebih 55,4 km, sedangkan di PCX non-hybrid itu hanya 53,5 km. Jadi selisihnya kurang lebih 2 kilometeran ya dalam 1 liter bahan bakarnya. Jadi lumayan nih iritnya, lebih 2 kilometeran jika dibandingkan dengan PCX non-hybrid. Nah, tapi kekurangannya di sini kawan-kawan, karena bagasinya ini digunakan untuk baterai di bagian belakang, otomatis bagasinya jadi lebih sempit. Jadi bagasinya sendiri hanya dapat menampung sebanyak 24 liter. Sedangkan di PCX non-hybrid atau PCX biasa itu 30 liter. Jadi 6 liternya ini digunakan untuk baterainya kawan-kawan. Kemudian saya di sini akan sedikit mengedukasi ke kawan-kawan semuanya. Ada beberapa yang mikir bahwa PCX Hybrid itu tidak menggunakan bahan bakar bensin, melainkan menggunakan listrik. Jadi itu salah kawan-kawan. Beda ya, hybrid dengan elektrik. Nah, kalau untuk PCX elektrik itu full menggunakan listrik. Jadi sudah tidak menggunakan bahan bakar bensin. Tapi untuk PCX Hybrid dia masih menggunakan bensin. Nah, si baterainya ini hanya digunakan untuk memberikan tenaga tambahan dan konsumsi bahan bakar lebih irit. Itu sih kawan-kawan. Poin pertama yang spesial dari PCX eHEV atau PCX Hybrid yang membuat motor ini dibanderol sangat fantastis mahal ya, jika dibandingkan dengan motor-motor matic di kelasnya. Poin yang selanjutnya yang spesial dari PCX 160 Hybrid ini jika dibandingkan dengan matic di kelasnya, si PCX Hybrid ini dibekali dengan engine cut-off kawan-kawan. Nah, untuk posisi engine cut-off-nya, ini di PCX non-hybrid biasanya digunakan untuk tombol ISS. Sedangkan di PCX Hybrid ini digunakan untuk engine cut-off kawan-kawan. Nah, yang jadi pertanyaan biasanya untuk posisi ISS-nya kan dirubah menjadi engine cut-off ya. Nah, apakah PCX Hybrid ini juga dibekali dengan ISS? Tentunya dibekali kawan-kawan. Nanti kita bahas. Nah, jadi biasanya engine cutoff ini andaikan ada di motor matic sekalipun, itu di matic 250 cc ke atas.
Tapi untuk PCX Hybrid sendiri ini hanya 160 cc namun dibekali dengan engine cut off. Nah, selain itu si PCX Hybrid ini dibekali dengan riding mode atau riding mode kawan-kawan. Posisinya berada di sisi sebelah kiri yang biasanya di motorsport digunakan untuk pas atau dimmer. Nah, ini dia kawan-kawan untuk posisi ISS atau idling stopnya. Saya akan coba nyalakan terlebih dahulu. Nah, jadi di sini terdapat dua mode, mode D dan mode S, yang artinya mode D ini adalah drive. Nah, ketika kita pusatkan ke mode D, ini posisi ISS-nya menyala kawan-kawan secara otomatis. Jadi kita nggak perlu tekan tombol ISS di sini karena tombol ISS nggak ada ya, diganti dengan engine cut off. Jadi kita arahkan ke mode D. Jadi di mode D posisi ISS-nya menyala kawan-kawan. Kemudian di mode S, nah ini adalah mode sport. Tentunya untuk mode sport sendiri tenaga yang dikeluarkan lebih maksimal jika dibandingkan dengan mode D. Kemudian di sebelah kanan atas kita bisa melihat di sini terdapat tulisan assist charge. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ketika assist charge-nya ini penuh, kalian bisa melakukan snapping sebanyak 20 sampai dengan 25 kali. Jadi kalian bisa tarik-tarik gasnya di tarikan awal sampai dengan 20 bahkan 25 kali kawan-kawan. Jadi itu yang spesial dari PCX Hybrid ini jika dibandingkan dengan Matic-Matic di kelasnya. Fiturnya sangat melimpah menurut saya sih. Nah, jadi itu tadi kawan-kawan beberapa poin penting yang dimiliki oleh PCX Hybrid ini jika dibandingkan dengan Matic di kelasnya, sehingga PCX Hybrid dibanderol dengan harga yang fantastis, sangat mahal. Nah, sekarang apa perbedaannya PCX Hybrid dengan PCX non hybrid atau PCX biasa? Itu harganya kan selisih cukup jauh ya, dari 35 jutaan ke 43 jutaan. Selisihnya bisa 9 sampai 10 juta. Jadi perbedaan yang pertama antara PCX Hybrid dengan PCX non hybrid. Untuk PCX Hybrid di bagian tulisan Hondanya, untuk bagian visor paling bawah sini, dia menggunakan emblem timbul berwarna chrome. Sedangkan di PCX non hybrid itu menggunakan stripping. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian PCX Hybrid mempunyai aksen biru di bagian reflektor atau bagian lampunya kawan-kawan. Ini dia. Jadi ada aksen biru yang menandakan bahwa ini motor hybrid. Kita akan coba nyalakan ya untuk melihat tampilan lampunya seperti apa. Oke, posisi sudah menyala. Jadi seperti ini kurang lebih tampilannya untuk headlamp dari PCX eHEV atau hybrid. Jadi ada aksen biru di bagian sini kawan-kawan. Walaupun birunya ini tidak terlalu terlihat biru ya atau ngejreng, jadi dia seperti transparan birunya, tapi ada aksen birunya. Nah, ini dia. Kemudian selain di bagian headlampnya, ada perbedaan di bagian stop lampnya. Nah, kita akan lihat di bagian stop lampnya. Nah, ketika menyala, dia warnanya sama seperti PCX non hybrid, sama-sama menggunakan warna merah. Kemudian bentuknya juga sama, di bagian atas lurus, di bagian bawah melengkung. Nah, tapi ketika stop lampnya ini dimatikan akan ada perbedaan. Kita matikan terlebih dahulu. Nah, perbedaannya antara PCX hybrid dengan non hybrid. Jadi untuk PCX hybrid dia menggunakan mica yang warnanya clear namun ada aksen-aksen birunya kawan-kawan. Jadi jika kalian memperhatikan di bagian stop lampnya, ini warnanya biru, tapi birunya tidak terlalu ngejreng ya. Jadi biru-biru transparan seperti di bagian depan. Nah, untuk PCX non hybrid atau PCX standar, dia menggunakan mica berwarna merah. Jadi ketika lampunya mati, si PCX non hybrid dia warnanya merah micanya. Sedangkan di PCX hybrid dia micanya clear atau bening, ada aksen biru-birunya. Itu perbedaan yang berikutnya antara PCX hybrid dengan non hybrid. Kemudian kita lanjut, perbedaan yang selanjutnya, si PCX hybrid ini di bagian bodi sampingnya terdapat emblem eHEV. Ini hanya ada di PCX hybrid. Jadi ketika kalian melihat PCX warna putih glossy, ada emblemnya eHEV, itu sudah pasti PCX hybrid atau PCX eHEV kawan-kawan. Ini menggunakan emblem timbul ya. Nah, untuk PCX hybrid sendiri hanya tersedia satu warna saja, yaitu warna putih dan biru paduannya.
Nah ini dia perbedaan yang berikutnya. Jadi untuk PCX non hybrid itu full putih, sedangkan di PCX hybrid atau EHEV menggunakan paduan warna putih dan biru. Jadi putihnya glossy, di bagian sini kawan-kawan, dek bawahnya ini menggunakan warna biru doff. Birunya ini dongker, gelap, warnanya doff. Jadi paduannya putih dan biru. Jadi si biru ini memberikan identitas bahwa motor itu motor hybrid. Itu sih kawan-kawan. Kemudian perbedaan yang berikutnya, nah ini dia di bagian emblemnya. Untuk PCX EHEV atau hybrid, dia terdapat aksen biru di bagian tengahnya. Ini dia. Untuk PCX CBS dia akan menggunakan warna chrome ya, sedangkan ABS warnanya gold. Sedangkan di PCX hybrid atau EHEV dia paduannya chrome, tengahnya aksen biru, dan lagi-lagi birunya ini seperti biru transparan yang mengkilap, jadi tidak terlalu menyala. Kemudian di bagian bawahnya chrome, jadi chrome, biru, dan chrome. Itu perbedaannya dari PCX non hybrid ke PCX hybrid. Kemudian kawan-kawan yang selanjutnya ada perbedaan di bagian warna cover CVT. Ini dia. Untuk PCX non hybrid di bagian cover CVT-nya dia menggunakan warna silver yang menyala atau ngejreng ya silvernya. Sedangkan di PCX hybrid dia warna silvernya lebih ke abu-abu atau smoke. Jadi warna silvernya ini gelap, bukan terang seperti PCX non hybrid. Itu sih perbedaannya. Yang berikutnya PCX hybrid atau EHEV, di bagian remote atau keylessnya terdapat aksen biru di bagian logonya. Jadi di bagian belakang sini dia menggunakan warna biru seperti ini kawan-kawan. Sedangkan di PCX non hybrid dia warnanya hitam. Ini dia. Jadi biru, kemudian ada logo Honda 3D. Di sini menggunakan warna chrome, kemudian ada garis chrome di bagian bawahnya. Itu perbedaan yang berikutnya dari PCX hybrid dan non hybrid. Sementara sisanya kawan-kawan sama persis, tidak ada perbedaan antara PCX hybrid dan non hybrid. Jadi tampilan speedometernya, desainnya sama sebenarnya, jadi bedanya hanya di beberapa menunya. Nah ini dia, jadi di beberapa menunya itu berbeda, seperti riding mode, kemudian assist charge itu berbeda. Tapi selebihnya di bagian kanan dan kirinya ini kurang lebih hampir-hampir sama. Dan PCX hybrid sendiri tentunya sudah ABS dan sudah HSTC ya, sama seperti PCX non hybrid. Ada dua tombol di bagian kanan dan kiri untuk mengatur beberapa menunya. Kemudian ada tulisan PCX warna biru yang menyala. Kemudian di sisi rak sebelah kiri juga sama-sama terdapat power charging. Ini dia tipe USB. Jadi kita tidak perlu adaptor tambahan lagi, bisa langsung colok buat ngecas smartphone kita. Kemudian di bagian knob keylessnya juga sama, dia mempunyai nyala berwarna biru seperti ini. Kemudian ada tombol fuel dan seat. Tangkinya juga kapasitasnya sama, 8 liter. Bedanya cuma di bagasinya, dia lebih kecil. Untuk warna joknya ini sama seperti PCX ABS, paduan warna hitam dengan warna abu-abu. Kemudian di bagian bannya ukurannya sama, depan belakang, antara PCX hybrid dengan non hybrid, jadi tidak ada perbedaan di bagian ukuran ban. Desain velg juga sama, suspensinya, pengeremannya sama-sama ABS antara PCX hybrid dan PCX non hybrid, khususnya versi ABS. Jadi untuk PCX hybrid sendiri sudah pasti ABS ya kawan-kawan ya di bagian pengeremannya. Jadi tidak ada perbedaan di bagian kaki-kaki. Kemudian di bagian suspensinya untuk PCX EHEV atau hybrid ini juga tidak spesial. Jadi walaupun harganya selisih 9 jutaan sampai 10 juta, ternyata suspensi belakangnya juga masih sama-sama menggunakan shock standar, belum menggunakan shock tabung. Ini dia, jadi tidak ada perbedaan ya. Kemudian mesinnya, nah ini dia, di bagian mesin, untuk sektor mesin sendiri, baik itu PCX hybrid maupun non hybrid, sama saja kawan-kawan. Jadi tidak ada perbedaan, sama-sama menggunakan mesin injeksi 156,9 cc bertipe SOHC, berpendingin cairan atau radiator, kapasitas oli mesin 0,8 liter. Jadi buat kalian yang mikir PCX hybrid dengan PCX non hybrid mesinnya sama, itu salah. Mesinnya beda, itu salah. Karena memang mesinnya sendiri sama kawan-kawan. Jadi tidak ada perbedaan ya di bagian mesin, hanya ada tambahan baterai di PCX hybrid. Itu sih. Kemudian di bagian sisi sebelah kanan ini juga tidak ada perbedaan. Pengeremannya ABS-nya juga hanya satu channel. Jadi walaupun selisihnya 9 sampai 10 juta, ternyata sama seperti non hybrid ya.
ABS-nya hanya satu channel saja atau di bagian pengereman depan, sedangkan belakangnya non ABS. Kemudian di bagian tampilan knalpot, kemudian cover dari radiatornya ini sama persis, tidak ada perbedaan. Warna putihnya juga sama seperti PCX non hybrid, hanya beda aksen biru di bagian bawahnya. Jadi itu kawan-kawan beberapa poin yang spesial dari PCX 160 eHEV atau PCX hybrid ini jika dibandingkan dengan motor-motor matic di kelasnya, sehingga harganya memang fantastis, sangat mahal. Yang jelas dari segi fitur sangat lengkap. Itulah kenapa harganya sampai ke 43 jutaan ya. Itu menurut saya sangat fantastis mahal. Tapi poin utamanya menurut saya tetap ada di baterainya yang membuat motor ini harganya paling beda jika kita membandingkan dengan matic-matic di kelasnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya. Nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.